يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الحمد لله الذي يضحك وأبكى، الحمد لله الذي يفقر وأغنى، الحمد لله الذي أمات وأحيا، الذي خلق النفس فسواها فألهمها فجورها وتقواها. وصلى الله على نبينا نبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kepada saya saat ini diberikan tugas untuk membahas dalam silabus yang dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang khasaisu ahlul bait, keutamaan ahlul bait, kekhususan mereka. Saya ingin mengawali dengan awal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam surat Al-Baqarah, dari permulaan dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Dari ayat 1 sampai ayat ke-5 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sekelompok orang. Pada ayat 1 dan ayat ke-5 itu yang diceritakan adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu satu kelompok. Al-Qur'an bercerita tentang orang yang bertakwa. Yang menarik adalah ketika surat Al-Baqarah ini sampai ayat 20 bercerita tentang kelompok orang-orang. Dari ayat 3 sampai ayat 5 bercerita tentang orang yang bertakwa. Cuma 3 ayat saja surat Al-Baqarah itu bercerita tentang orang yang bertakwa. Ciri-ciri mereka, yang pertama beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, beriman kepada Alkitab dan kitab-kitab sebelumnya, juga beriman kepada hari akhirat. Hanya 5 itu saja ciri orang yang bertakwa pada awal surat Al-Baqarah. Nah, kemudian golongan yang keduanya itu adalah golongan orang kafir. Hanya 2 ayat juga. Orang yang bertakwa hanya 3 ayat, golongan kafir hanya 2 ayat. Yang menarik adalah ketika setelah itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang golongan orang-orang yang munafik dari ayat 8 sampai ayat 20. Berarti sekitar 12 ayat Al-Qur'an itu bercerita dalam surat Al-Baqarah tentang orang yang munafik. Ada sebuah buku yang menulis keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Di antaranya ada seorang ulama dari Mesir yang mencari berapa banyak kata air, kemudian berapa banyak kata darat atau kata bumi yang digunakan dalam Al-Quran. Dan ajaibnya, kata penulis itu, persentasenya hampir sama dengan jumlah air yang ada di muka bumi kita dibandingkan dengan daratannya. Jadi kalau bumi, perbandingan air dengan bumi itu 70 banding 30, maka ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang air pun ada 70% dibanding 30% sisanya yang bercerita tentang bumi, tentang daratan. Kemudian disebutkanlah beberapa ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Selain bumi dengan air, kemudian ada persentase orang zalim, persentase penguasa yang zalim dengan penguasa yang adil. Itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan pembahasan kita sekarang ini, Al-Quran lebih banyak bercerita tentang orang munafik ketimbang orang yang bertakwa. Bahkan orang yang kafir pun hanya dikasih 2 ayat saja pada awal surat Al-Baqarah ini. Orang yang bertakwa hanya 3. Tapi orang yang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Jadi kalau kita persentasekan dari 25, dari 25 ayat 20 per 25 nya jadi berapa persen, Bu? 80% itu bercerita tentang orang munafik. Jadi dengan kata lain, Al-Quran itu ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara kita itu lebih banyak orang munafiknya ketimbang orang yang bertakwanya. Jumlah orang yang munafik di antara kita itu jauh lebih banyak ketimbang orang yang bertakwa ataupun yang kafir sekalipun. Bahkan satu surat turun kepada orang-orang yang munafik yang agak panjang. Surat Al-Kafirun itu hanya berapa ayat, Bu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma 'abadtum wa la antum a'buduna ma a'bud.
lakum dinukum ladin. Hanya 6 ayat. Surat tentang orang munafik, al-munafikun, itu berapa ayat yang munafikun? 63 ayat. Hanya 11 ayat. Tapi perbandingannya tetap lebih banyak ketimbang orang-orang yang kafir. Dan orang yang munafik itu diriwayatkan juga dalam banyak surat yang lain. Seperti surat Al-Baqarah dicantumkan tentang orang-orang munafik. Dalam surat Ali Imran nanti ketika masuk lagi ada juga cerita tentang orang munafik. Yang menyedihkan adalah bahwa orang-orang munafik itu disebutkan ada juga di antara sebagian sahabat Nabi yang kemudian dikategorikan ke dalam orang-orang yang munafik. Bahkan surat Al-Munafikun itu turun berkenaan dengan beberapa orang sahabat Nabi. Malah dalam Al-Quran itu ada ucapan wala yahzunka qawluhum, ya Rasulullah, janganlah ucapan mereka itu membuat kamu sedih. Ada ucapan sebagian sahabat yang dilontarkan kepada Nabi kemudian membuat Nabi itu menjadi sedih. Dan salah satu ciri orang yang munafik selain yang disebutkan dalam Al-Quran, biasanya yang kita kenal itu hanya 3 saja ciri orang munafik itu. Kalau berkata dia dusta, kalau janji dia ingkari, kalau amanat dia khianat, tidak sampaikan amanatnya. Hanya 3 ciri itu saja. Kalau kita mulai dari surat Al-Baqarah, ciri yang pertama pada ayat yang ke-8, ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman, tapi sesungguhnya mereka itu bukan termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ciri yang pertama itu adalah mereka merasa diri mereka termasuk orang yang beriman, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengutip hadis dari Rasulullah SAW tentang pembagian 4 manusia. Kata Imam Ghazali, ada yang tahu bahwa dirinya itu tahu, hadis dari Rasulullah juga. Ada yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, ada yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, dan ada yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi ada 4 pembagian. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu, mereka adalah wali-wali Allah, ikutilah mereka. Kemudian yang kedua, orang yang kedua itu yang tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, dia adalah orang yang mencari bimbingan, beri dia petunjuk, kata Rasulullah. Yang ketiga itu orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tahu, dia adalah orang yang tidur, kata Nabi, bangunkan dia. Di antara kita itu ada sebetulnya orang-orang yang tahu, cuma mereka sendiri kadang-kadang tidak tahu bahwa mereka itu tahu. Jadi kita harus bangunkan mereka dari tidur mereka. Kadang-kadang ada orang yang punya bakat tertentu, misalnya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mereka gunakan. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, kata Rasulullah dalam hadis yang dikutip Imam Ghazali pada Ihya Ulumuddin, yang seperti itu adalah orang yang tolol, kamu jauhi dia. Dan orang munafik itu masuk kepada orang yang keempat. Dalam ayat ke-8 surat Al-Baqarah itu, mereka mengatakan diri mereka beriman, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka itu sebetulnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, ayat 9, 10, dan 11 itu semuanya ciri-ciri tentang orang munafik. Saya ambil misalnya ayat yang ke-11. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka akan berkata kami ini sebetulnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Jadi ciri yang kedua, merasa diri lebih tahu dari yang lain, itu pun termasuk ke dalam ciri orang munafik. Ketika ada orang lain mengatakan kamu jangan berbuat buruk, dia akan mengatakan yang kami lakukan ini sebetulnya perbuatan baik. Merasa diri lebih tahu dari yang lain, itu juga ciri orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 itu masih sama dengan ayat yang ke-11, merasa diri lebih tahu dari yang lain. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kamu, kemudian mereka berkata apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh tapi mereka tidak mengetahuinya. Ciri yang berikutnya pada ayat yang ke-14, ciri yang ketiga, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan berkata kami ini termasuk kelompok kalian. Tapi kalau mereka menyepi kembali dengan setan-setan mereka, mereka akan berkata kami ini sebetulnya hanya mengolok-ngolok saja. Karena orang itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, jadi kadang-kadang dia ikut orang yang beriman, kadang-kadang juga ikut kepada setan-setan mereka. Nah, salah satu ciri lagi yang tidak ada dalam surat ini, dalam surat Al-Baqarah, tentang ciri orang yang munafik itu adalah orang yang menyakiti perasaan Rasulullah SAW. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berkata wala yahzunka qauluhum, dari kata huzn. Janganlah perkataan mereka itu membuat kamu sedih ya Muhammad. Jadi ada di antara para sahabat waktu itu yang ucapannya membuat Rasulullah sedih, dan para sahabat itu sudah dikategorikan ke dalam kelompok orang yang munafik. Apalagi kalau kita bayangkan bukan saja ucapan kita, tapi perbuatan itu kemudian menyakiti Rasulullah SAW, maka kita sudah jelas-jelas termasuk orang yang munafik. Dalam hadis disebutkan kepada Rasulullah itu setiap hari diberikan kitab amalan kita.
Setiap dari kita itu punya kitab amal soleh yang dibawa oleh malaikat itu ke hadapan Rasulullah. Kalau amalan itu dipenuhi dengan kebaikan, Rasulullah akan bahagia dan tersenyum. Tapi kalau kitab itu dipenuhi dengan amal buruk, maka Rasulullah akan menangis. Dan perbuatan kita ketika menyakiti hati Rasulullah dalam Al-Quran disebutkan sebagai salah satu ciri orang yang munafik. Karena bagaimana mungkin kita mengaku beriman dan mencintai Rasulullah kalau ucapan dan perbuatan kita masih menyakiti beliau. Jadi kita termasuk orang yang munafik, merasa diri mencintai Rasulullah, tapi sebetulnya yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Menghitung persentase orang yang munafik itu jauh lebih banyak dari orang yang bertakwa ataupun yang kafir sekalipun. Saat ini pun di tengah-tengah kita itu lebih banyak orang yang munafiknya ketimbang orang yang benar-benar bertakwanya. Salah satunya yang berkenaan dengan pembahasan kita saat ini adalah ketika Rasulullah meninggalkan kepada kita semua 2 pusaka untuk tidak kita tinggalkan. Bahkan bukan saja 2 pusaka itu sudah kita tinggalkan, kadang-kadang kita lupa dan kita ganti juga 2 pusaka yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Di SMU Mutahari itu saya mengadakan paket ulumul hadis untuk anak-anak kelas 2. Jadi kita mengkaji beberapa hadis, kemudian diteliti sanadnya, apakah sahih atau dhaif. Nah, kemudian salah satu tugas akhir mereka itu adalah melengkapi hadis. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang misalnya mendengar hadis hanya sepotong saja, bisa diberikan sama anak-anak Mutahari untuk kemudian dicarikan kelengkapannya, ditambahkan sanadnya, apakah periwayatnya itu dipercaya atau tidak, kemudian kesimpulannya apakah itu sahih atau dhaif. Kami berikan kepada mereka hanya sepenggal hadis saja. Misalnya ada hadis kebanyakan perempuan itu di neraka misalnya, dan hadis itu hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ketika kami para guru di Mutahari itu mengkritik hadis-hadis seperti itu, mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, ketika kami di Mutahari mengajarkan itu sama anak-anak, rupanya ada siswi perempuan yang mungkin mendengarnya hanya setengah saja. Yang kami lakukan itu justru mengkritik hadis-hadis yang memojokkan perempuan. Tapi tampaknya anak itu hanya dengar separohnya saja, sehingga sambil menangis kemudian dia keluar dan protes sama saya, kok ustadznya kasih hadis yang memojokkan perempuan? Lalu saya bilang, Anda sih dengarnya hanya setengah-setengah saja. Justru yang dia inginkan itu bahwa hadis-hadis seperti itu mutawatir, banyak diriwayatkan, masyhur, terkenal juga di antara kita, tapi sebetulnya yang seperti itu tidak masuk akal, sehingga kemudian apakah kita bisa menerima hadis itu sahih atau tidak, dan tugas Anda lah untuk mengecek apakah hadis itu sahih atau tidak. Pada sepenggal hadis itu misalnya kebanyakan perempuan itu di neraka, si anak itu kemudian harus mencari kelengkapannya apa, terdapat dalam kitab hadis yang mana, sanadnya seperti apa. Nah, kemudian kami berikan kepada mereka satu hadis dari Rasulullah SAW. Inni tarikun fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, kalau kalian pegang teguh dua-duanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah keluargaku. Lalu ada anak yang tanya, Pak, bukankah yang terkenal itu kitabullah wa sunnati? Yang Rasul tinggalkan kepada kita itu ada 2, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian akhirnya kita meneliti kedua hadis itu. Di dalam ilmu hadis misalnya ada 6 kitab yang dianggap dapat dipercaya, hadis-hadisnya itu sahih. Misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. 6 kitab yang dianggap hadisnya itu sahih semua. Bukhari saja kitabnya dinamai Sahih Bukhari, artinya hadis yang ada di situ semuanya sahih. Kemudian kita cari, ternyata tidak ada satupun pada kitab yang 6 itu yang mengatakan bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah kitabullah wa sunnati. Yang ada pada 3 dari 6 kitab itu adalah hadis yang pertama, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kitabullah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluargaku, kata Rasulullah. Itu yang beliau tinggalkan. Ada pada Sahih Muslim, ada pada Sunan Abu Dawud, ada pada Sunan Ibnu Majah. Itu semua diriwayatkan. Sementara hadis yang mengatakan kitabullah wa sunnati tidak ada pada kitab hadis, adanya pada kitab Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik, bukan kumpulan kitab hadis, termasuk di dalamnya ada fatwa-fatwa fikih dari Imam Malik juga. Kemudian anak-anak itu akhirnya membagi tugas meneliti kesahihan masing-masing hadis itu. Pada Al-Muwatta Imam Malik yang mengatakan yang ditinggalkan itu ada 2 perkara, kitabullah wa sunnati, ditemukan bahwa hadisnya itu munqati, artinya sanadnya itu terputus di tengah-tengah. Ada yang kemudian loncat, kira-kira beberapa generasi hilang, kemudian nyambung ke generasi berikutnya. Jadi misalnya cucu saya meriwayatkan dari kakek saya, sesuatu yang secara akal mungkin tidak ketemu, walaupun boleh jadi kalau diteliti mereka berdua bisa hidup pada waktu yang sama, tapi hadis itu loncat.
walaupun nyambung kepada Rasulullah, cuma pada pertengahannya itu ada yang hilang. Sehingga kemudian anak-anak mengatakan hadis itu dhaif, tidak dapat dipercaya. Juga ada dalam rawinya itu, dalam silsilah periwayatnya, seseorang yang tidak dapat dipercaya menurut ahli hadis. Jadi kemudian hadis itu didhaifkan. Kita kembali lagi, sekiranya kita meyakini kesahihan hadis yang mengatakan Rasulullah itu meninggalkan kepada kita dua perkara, kitabullah wa itrati ahli baiti. Dan kita itu kemungkinan semua kita termasuk ke dalam kelompok yang munafik, karena bukan saja kita tidak menjalankan apa yang diamanatkan Rasulullah, kita bahkan mengabaikannya. Bahkan hadisnya pun sering kita ganti. Yang ditinggalkan itu bukan keluargaku lagi, tapi sunnahku. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih banyak mendengar hadis yang kedua ketimbang hadis yang pertama. Artinya kita sebetulnya sudah bukan saja mengabaikan kedua pusaka itu, malah kita ganti indeks hadisnya itu, redaksinya diganti, tidak lagi sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalau ucapan menyakiti hati Rasulullah saja termasuk orang yang munafik, maka apalagi kalau kita melakukan perbuatan yang kemudian mengubah amanah Rasulullah SAW. Rasulullah itu meninggalkan kepada kita dua perkara, kitabullah wa itrati. Sebagai contoh, saya sering sama anak-anak mutahari, kita itu termasuk orang munafik, saya bilang, karena kita lebih tahu sejarah orang-orang barat misalnya, atau sejarah tokoh-tokoh terkenal ketimbang sejarah keluarga Nabi. Kalau kemudian saya tanya tentang keluarga Nabi, siapa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi, sejarahnya itu apa saja, apa yang terjadi dengan mereka, apa yang bisa kita ambil dari mereka, mungkin kita tidak bisa dengan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang pertama yang harus kita bicarakan, siapa yang dimaksudkan ahlul bait Nabi. Sejarah tentang mereka juga jarang kita baca. Salah satu ahlul bait Nabi dari keturunan misalnya Imam Ali Zainal Abidin, namanya Imam Muhammad Al-Baqir. Kita tidak tahu tanggal berapa beliau dilahirkan, kapan beliau syahid, perjuangan apa yang beliau lakukan, apa saja yang diwariskan dari ahlul bait itu, kita meninggalkan itu semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di IAIN di Bandung itu saya ngajar tasawuf kontemporer. Kemudian kita membicarakan fenomena munculnya beberapa aliran tasawuf di Indonesia. Orang itu kemudian marak lagi mengkaji tasawuf. Tapi di samping ada orang yang mengkaji tasawuf, ada juga misalnya orang yang meyakini menafsirkan agama itu dengan penafsiran-penafsiran modern yang kita kenal misalnya dengan jaringan Islam liberal. Di Jakarta juga sangat marak. Kami bagi di IAIN itu untuk diteliti oleh mahasiswa, Islam sekarang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang radikal, itu yang sering disimbolkan oleh Laskar Jihad misalnya, atau FPI, Al-Qaeda misalnya. Itu jaringan Islam yang radikal. Kemudian ada yang liberal, dan yang terakhir itu para sufi yang berada di tengah-tengah, tidak radikal, tidak juga liberal. Para sufi seperti jamaah Bapak dan Ibu sekarang mungkin masuk yang ketiga. Karena saya yakin tidak termasuk yang radikal. Artinya menerapkan syariat Islam itu harus seperti apa adanya. Kalau ada yang berzina harus dirajam, walaupun seringkali yang menderitanya itu perempuan, karena perempuan tanpa ada saksi pun ketahuan kalau dia berzina. Tapi kalau laki-laki itu harus dibawa saksi sampai 4 orang, bahkan agak sulit untuk membuktikan dia kemudian berzina. Kalau perempuan itu dia sendiri bisa menjadi saksi, jadi kebanyakan yang jadi korbannya perempuan. Tapi yang liberal misalnya menafsirkan Islam itu secara kontekstual. Kalau yang pertama tekstual, yang kedua itu kontekstual. Kalau yang pertama itu pokoknya apa kata Al-Quran kita ikuti. Kalau ada maling potong tangan, harus dipotong tangannya. Tapi kata yang liberal, yang dipotong tangan itu apa artinya? Apakah hanya sebatas jari saja, atau sampai telapak, atau sampai setengah, atau sampai 1, atau dua-duanya, atau mengartikan misalnya dicabut saja dari kedudukannya. Kalau dia misalnya jadi pemimpin, ditariklah dari posisi itu supaya tidak bisa melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Apakah itu artinya dipotong tangannya itu seperti itu? Saya ingin membawa itu kepada bagaimana kita melupakan ahlul bait Rasulullah SAW. Ketiganya yang sufi. Kalau yang sufi itu tidak peduli apakah dia menafsirkan secara tekstual atau kontekstual, pokoknya dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik. Kita ambil contoh misalnya antara yang Islam radikal dan yang liberal. Masing-masing berpegang kepada ayat Al-Qur'an, masing-masing punya dalil dari ayat Al-Qur'an juga. Sehingga kita agak keberatan kalau yang satu punya kritik, jawabannya dalil Al-Quran juga, yang lain juga jawabannya dalil Al-Quran. Seperti misalnya dalam banyak hal, masing-masing berpegang kepada dalil Al-Quran juga. Saya ingat Ustaz Hussein bin Hamid Alatas, suatu saat ketika di haji, kebetulan waktu haji saya ketemu sama beliau, sedang menjelaskan kepada jamaahnya bahwa perbedaan fikih di antara umat Islam sekarang ini itu hanya perbedaan penafsiran saja.
Misalnya ketika menafsirkan cara berwudu, ketika disebutkan mengusap kepala, apa yang dimaksudkan dengan kepala itu? Apakah hanya rambut saja, atau misalnya bagian kepala itu dari ubun-ubun sampai ke depan, atau misalnya jidat saja, atau bagian mana lah? Masing-masing aliran itu berbeda untuk menafsirkan tata cara dalam Al-Quran itu. Sehingga kemudian kata Ustadz Hussein, kita ambil yang paling ringan saja, yang tidak memberatkan, terutama pada waktu musim haji, karena itu pun punya dalilnya. Nah, saya ingin mengatakan betapa sekarang itu orang menafsirkan Al-Quran macam-macam, sehingga kemudian kita bertanya, penafsiran siapa yang paling benar sebetulnya, yang kemudian harus kita ikuti? Apakah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran, diserahkan kepada kita saja untuk menafsirkannya seenak hati kita, sehingga kita kalau memahami Al-Quran seperti itu, kita lakukan seperti itu? Dan yang terjadi adalah sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus Nabi sebelumnya. Tidak pernah Al-Quran yang turun duluan baru kemudian ada Nabi. Pasti ada Nabi yang diangkat duluan, kemudian risalahnya itu diturunkan. Kepada Nabi Musa seperti itu juga, kepada Nabi Isa, Nabi Dawud, dan kepada Rasulullah juga seperti itu. Beliau diangkat dulu menjadi Nabi, sehingga kemudian barulah diturunkan Al-Quran, baru diturunkan Alkitab. Fungsi Nabi itu kemudian untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang dipertentangkan oleh masyarakat. Dia menjadi penafsir mutlak, menjadi penafsir yang punya hak penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan pertanyaan kita adalah, apa yang kita lakukan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah penafsir mutlak itu masih ada atau tidak? Apakah kita bisa merujuk kepada siapa saja? Dan kalau dalam hadis yang saya sampaikan tadi, Rasulullah itu menggandengkan ahlul baitnya itu dengan Al-Quran. Malah dalam hadis disebutkan, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, yang satu lebih besar dari yang lainnya, yaitu Al-Quran dan keluargaku. Dan yang dimaksudkan yang lebih besar itu adalah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas ahlul bait itu kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dahulu Nabi menafsirkannya, sehingga orang itu tidak kebingungan harus cari penafsiran dipotong tangannya itu seperti apa. Yang ini mengatakan begini, yang itu begini. Kita kemudian lari kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita lakukan kemudian bukan saja mengabaikan keluarga Nabi itu, Al-Quran sendiri pun kita abaikan. Dalam Al-Quran surat Ya Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu sudah meninggalkan Al-Quran ini. Itu ada dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 30, surat 25 ayat 30. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, mahjura itu artinya yang ditinggalkan. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, surat Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu telah meninggalkan Al-Quran. Itu yang pertama, dalil bahwa Al-Quran itu sudah banyak kita tinggalkan. Yang kedua, peristiwa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berwasiat untuk meninggalkan 2 perkara itu, Al-Quran dan Ahlul Bait. Rasulullah itu berwasiat ketika beliau sakit untuk diberikan pena dan kertas. Tapi para sahabat kemudian mengatakan, Nabi itu sedang mahjura, sedang mengigau, beliau sedang sakit sehingga ucapannya tidak bisa kita pegang. Sebagian sahabat mengatakan seperti itu, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sehingga kemudian Nabi agak marah mengusir sahabat-sahabat itu keluar. Jadi bukan saja Al-Quran yang sudah ditinggalkan, Rasulullah pun diacuhkan, perintahnya tidak diikuti, dan amanat yang beliau sampaikan itu kemudian dilupakan oleh banyak orang, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti. Karena itulah kemudian orang-orang yang seperti itu yang mengacuhkan ketiga hal, Al-Quran, Rasul, dan keluarganya, termasuk ke dalam orang yang munafik. Karena bukan saja ucapan mereka menyakiti Rasulullah SAW, tapi perbuatan mereka juga. Hadis yang mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, itu diriwayatkan oleh kurang lebih 33 sahabat. Meriwayatkan hadis yang sama dan diriwayatkan dalam beberapa tempat. Setidaknya 5 tempat Nabi mengucapkan hadis itu. Yang pertama pada Haji Wada, pada hari Arafah. Ketika Nabi berhaji, beliau menyampaikan hadis yang sama. Kemudian di Masjid Khif, masjid terletak antara Madinah dan Makkah, juga menyampaikan hadis yang sama. Pada peristiwa Ghadir Khum, selepas dari Haji Wada, juga disampaikan hadis yang sama. Kemudian pada mimbar Rasulullah ketika beliau dalam keadaan yang sakit, kemudian beliau keluar ke Masjid Nabawi, memegang salah satu tiang. Waktu itu masih dari pohon kurma, di dekat Raudhah itu beliau pegang tiang itu, kemudian menyampaikan juga hadis yang sama. Dan pada saat terakhir, ketika beliau sakit, beliau sampaikan juga hadis yang sama kepada sahabat-sahabatnya. Malah Rasulullah itu mengatakan, lihatlah bagaimana kamu nanti memperlakukan keduanya, karena kamu akan mempertanggungjawabkan itu semua kepadaku pada hari akhir nanti.
di Masjid Al-Khif antara Makkah dan Madinah dalam perjalanan pulang setelah dari Arafah di Masjid Khif. Jadi hadis itu disampaikan berulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, lihatlah bagaimana kalian memperlakukan itu semua sepeninggal aku. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Pada hari itu kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Salah satu nikmat yang kemudian kita akan ditanya adalah nikmat karena Rasulullah membawakan kepada kita Islam, membawakan kepada kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang nikmat itu dan kita akan ditanya bagaimana kita memperlakukan nikmat itu. Nabi kemudian mengatakan salah satu nikmat itu adalah aku tinggalkan setelah kalian itu dua perkara yang kalau kita pegang sebetulnya kita akan berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluargaku ahli baitku. Malah kemudian tugas ahlul bait itu sepanjang sejarahnya menjaga kesucian dan keutuhan Al-Quran. Bahkan untuk itu pun darah mereka korbankan, jiwa mereka sendiri mereka korbankan. Seolah-olah para imam ahlul bait itu adalah bodyguard, para penjaga yang menjaga Al-Quran, menjaga keutuhan dari perbedaan penafsiran. Yang terjadi pada umat-umat sebelum Rasulullah adalah Alkitab itu sudah digantikan, sudah ditambahkan dengan ucapan-ucapan manusia. Misalnya pada awal surat Al-Baqarah kita membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan. Artinya tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu diragukan apakah di dalamnya itu murni dari Allah taala atau sudah ada campur tangan manusia. Dalam Injil misalnya yang dipegang sekarang banyak cerita tentang kejadian sepeninggal Nabi Isa atau sepeninggal Yesus. Misalnya ketika Yesus dibangkitkan, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabatnya sepeninggal dia, jadi setelah Yesus itu mati. Sehingga kemudian kita pertanyakan apakah itu murni dari Tuhan ataukah memang perkataan para sahabat Yesus. Bahkan kalau di dalam agama Kristen disepakati bahwa Injil itu setidaknya pada agama Katolik, Injil itu dibukukan 80 tahun sepeninggal Yesus. 80 tahun sepeninggal Yesus barulah kemudian dibukukan Injil itu setelah para sahabat-sahabat Yesus yang berpencar ke berbagai tempat kemudian berkumpul kembali. Jadi sudah tidak murni lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an itu masih terjaga kemurniannya, bahkan Allah sendiri menurunkan para nabi kemudian ahlul bait Rasulullah untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. Itu yang pertama, khususiyat atau keutamaan ahlul bait itu mereka disandingkan bersama-sama dengan Al-Qur'an. Dan yang kedua, kekhususannya adalah sangat banyak sebetulnya dalam kitab ini, ada sekitar 20, tapi saya mungkin hanya akan mengambil 3 saja. Ada orang yang kemudian protes, tanya sama Imam Ja'far Shadiq, kalau Rasulullah mewasiatkan kepada kita Al-Quran dan keluarganya, mengapa hal yang sama tidak ada dalam Al-Quran? Kalau itu sangat pentingnya, mengapa tidak disebutkan kecintaan kepada Ahlul Bait itu dalam Al-Quran? Itu berkenaan dengan kekhususan mereka yang berikutnya adalah Ahlul Bait itu ulul amr, yang memegang urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada yang pertama itu mereka disandingkan dengan Al-Quran, keutamaannya itu mereka adalah pendamping Al-Quran. Artinya orang yang bisa menafsirkan Al-Quran dengan mutlak, yang memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala otoritas untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka adalah ulul amr, para penguasa atau yang memegang urusan umat Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Dahulu ayat ini digunakan sebagai dalil untuk mendukung penguasa yang zalim. Imam Ghazali juga termasuk orang yang mengatakan kalau ada penguasa yang zalim itu harus kita ikuti karena dia termasuk ulul amr yang memegang urusan umat Islam. Tapi dalam banyak hadis, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, yang disebutkan dengan ulul amr itu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saya bacakan hadis dari Imam Zamakhsyari, kemudian dari Tarikh Tabari dan tafsir Al-Kabir Fakhrur Razi. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang disandingkan ketaatannya dengan Allah dan Rasulnya pada ayat, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Kemudian berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Nabi Allah, manhum, siapa mereka yang dimaksudkan orang yang memegang urusan? Lalu Rasulullah menjawab, anta awaluhum ya Ali, engkaulah orang yang pertama di antara mereka. Jadi ulul amr itu orang yang pertamanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam hadis yang lain, orang yang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq,
Sekiranya ayat surat An-Nisa 59 itu turun berkenaan dengan ahlul bait Nabi, mengapa tidak disebutkan saja dalam Al-Quran itu nama-nama mereka? Lalu kemudian kata Imam Ja'far Shadiq, kepada Rasulullah diturunkan perintah sholat, tapi tidak pernah dalam Al-Quran itu disebutkan maghrib itu 3, isya itu 4, subuh itu 2, lohor itu 4, asar itu 4. Bapak dan ibu cari dalam Al-Quran tidak pernah ketemu ayat yang mengatakan maghrib itu 3. Tidak ada. Sampai kata Imam Shadiq, Al-Quran itu tidak menetapkan. Itu juga sebagai ciri bahwa harus ada orang yang menafsirkan Al-Quran itu dengan mutlak. Sekiranya kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja, kita tidak tahu sholat maghrib itu berapa rakaat atau subuh itu berapa rakaat. Diturunkanlah Nabi beserta Al-Quran untuk menafsirkan dengan mutlak. Kemudian diturunkan juga perintah untuk zakat, tapi tidak pernah dalam Al-Quran itu menyebutkan untuk setiap 40 dirham, 1 dirham harus kamu keluarkan. Atau kalau sudah sampai nisabnya zakat mal itu 2,5%. Tidak pernah ada dalam Al-Quran perintah seperti itu. Sampai Rasulullah kemudian menafsirkannya sendiri. Kemudian turun juga perintah untuk haji, tapi tidak pernah ada dalam Al-Quran itu bahwa tawaf itu 7 kali, sa'i dan marwah juga 7 kali juga, kemudian melempar jumrah urutannya seperti itu. Tidak pernah ada dalam Al-Quran sampai Nabi kemudian menafsirkannya. Dan ayat itu pun ditafsirkan dengan hadis Nabi ketika beliau menyebutkan ulul amri hum a'immah min ahlil bait. Dalam Ya Nabiul Mawaddah, sebuah kitab yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, diriwayatkan yang dimaksudkan dengan orang yang memegang urusan, kata Rasulullah, adalah para imam dari keluargaku. Itu yang kedua, keutamaan ahlul bait. Disandingkan dengan Al-Quran, disandingkan dengan Allah dan Rasulnya sebagai orang yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga, mereka disebut sebagai ahlu dzikir, ahlinya orang yang berzikir. Ada dalam surat An-Nahl 43, 16 ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Dalam terjemahan Depak disebutkan orang yang mempunyai pengetahuan. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui, tanyalah kepada ahli zikir itu. Dalam penafsiran dari Departemen Agama, yang dimaksudkan dengan ahlu zikir itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab. Jadi tidak disebutkan dengan rinci siapa mereka, dan kita tidak tahu pasti bagaimana kita bisa menilai orang itu tahu tentang Nabi dan kitab-kitab. Kalau kita bisa menilai orang itu tahu tentang Nabi dan kitab, tentu kita lebih tahu dari mereka, karena kita bisa menilai pengetahuan mereka. Nah, dalam tafsir Depak itu tidak disebutkan yang dimaksudkan siapa. Dalam keutamaan ahlul bait berikutnya, masih dalam kitab-kitab hadis, yang dimaksudkan dengan ahli zikir itu adalah keluarga Nabi. Tanyalah keluarga Nabi, karena mereka lah yang lebih mengetahui tentang urusan yang terjadi pada Rasulullah dan umat Islam. Misalnya dalam tarikh Tabari, ketika orang-orang bertanya kepada Nabi, siapa yang dimaksudkan dengan ahlu zikir? Nabi berkata, mereka adalah a'immah dari keluargaku, para imam dari keluargaku. Kemudian dari Imam Ja'far Shadiq, kata zikir itu dalam Al-Quran digunakan untuk 2 hal. Yang pertama mengacu kepada Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai zikir. Nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir itu dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran disebut sebagai zikir. Jadi kalau kita mau berzikir, kita bisa baca juga ayat Al-Quran, karena ayat itu sebetulnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra, ya Muhammad, kami turunkan kepada engkau zikir, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya jelas bagi orang-orang apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu disebut dengan zikir. Dalam ayat yang lain, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan Al-Quran itu adalah zikir untukmu dan untuk kaummu, dan mereka akan ditanya tentang zikir itu kelak pada hari nanti. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 44. Surat Az-Zukhruf ayat 44, kita akan ditanya pada hari akhir nanti tentang az-zikir, yaitu tentang Al-Quran. Tapi pada beberapa ayat yang lain, At-Tolaq ayat 10 dan 11. At-Tolaq itu surat ke-65 ayat 10 dan 11. A'adallahu lahum adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Disebut kata zikir pada akhir ayat itu. Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih, maka bertakwalah kepada Allah wahai ulul albab. Sesungguhnya Allah sudah menurunkan kepada kamu zikir. Lalu apa yang dimaksudkan dengan zikir pada ayat sesudahnya digabung dengan ayat yang 11, yaitu seorang rasulan yatlu alaikum ayatillah. Yang dimaksudkan dengan zikir itu adalah Rasul yang turun kepada kamu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir itu dalam Al-Quran digunakan untuk 2 hal. Yang pertama Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga perkataan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bisa kita artikan menjadi dua. Kalau kamu tidak mengetahui tentang urusan itu, tanyalah ahli Al-Qur'an atau tanyalah ahli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tanyalah ahli Muhammad, karena Muhammad juga disebut sebagai zikir dalam Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui tentang urusan itu, tanyalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 ayat itu yang sudah turun berkenaan dengan keluarga Nabi menunjukkan keutamaan mereka yang harus kita ikuti. Yang pertama hadis yang menyandingkan mereka dengan Al-Quran. Yang kedua mereka adalah ulul amr yang harus kita ikuti dan kita taati. Hukumnya itu sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Tuhan menyamakannya langsung dalam satu ayat. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah ulul amr itu. Artinya barang siapa yang menaati ulul amr, taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah. Barang siapa yang tidak menaati mereka, tidak taat kepada Rasulullah dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak hal ketika kita dibingungkan oleh penafsiran mana yang harus kita ikuti, Al-Qur'an kemudian memerintahkan tanyalah ahlu zikir itu kalau kalian tidak tahu jalan mana yang harus kalian ambil. Dan ahlu zikir yang dimaksudkan adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah 3 kekhususan ahlul bait. Kemudian sangat banyak sekali sebetulnya di sini. Saya bacakan dengan cepat saja. Mereka lah yang menjaga agama Islam itu tegak sampai akhir zaman karena jasa-jasa mereka. Misalnya kita ambil contoh pada peristiwa Asyura antara Imam Hussein ketika berperang dengan Yazid bin Muawiyah. Waktu itu Islam itu sampai kepada kita seperti sekarang ini karena jasa perjuangan Imam Hussein. Sekiranya Imam Hussein tidak berjuang, maka Islam yang akan sampai kepada kita adalah Islam yang diajarkan oleh Yazid bin Muawiyah yang membolehkan khamar, bermain-main, berpesta pora dan sebagainya. Panjang sejarah, kemudian keluarga Nabi itu menjadi para penjaga agama. Kekhususan berikutnya, mereka adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Melalui mereka Allah menurunkan rizki dan melalui mereka Allah menurunkan nikmatnya. Banyak dalam sejarah itu ketika orang-orang ditimpa kesulitan, maka kemudian lari kepada keluarga Nabi dan berdoa, wahai pintu Allah alladzi minhu yu'ta, yang dari pintu itu kemudian Allah menurunkan berkahnya. Sebelum Nabi menjadi Rasul, masih usia yang sangat belia, orang-orang kafir Quraisy itu pernah menghadap Abu Talib untuk meminta tolong kepada Rasulullah agar berdoa dan kemudian diturunkan hujan. Nabi kemudian berdoa dan turunlah hujan. Ketika sesudah diutus kemudian terjadi lagi kemarau yang panjang, orang-orang pun berdatangan kepada Nabi. Begitu juga kepada keluarganya. Setiap terjadi kesulitan, mereka biasanya lari kepada keluarga Rasulullah SAW. Kemudian kekhususan berikutnya, mereka adalah petunjuk bagi orang-orang di muka bumi. Seperti bintang-bintang di langit, dalam hadis itu disebutkan, yang menunjuki orang dalam kegelapan, ikuti juga keluargaku, mereka akan mengeluarkan kamu dari kegelapan. Hadis itu yang biasanya dalam Ihya kemudian diriwayatkan oleh Imam Ghazali dinisbatkan kepada para sahabat. Ashabi kan nujum, kata Nabi, para sahabat itu seperti bintang-bintang. Bi ayyima ihtadaitum, dengan siapapun kamu ikuti, kamu akan dapatkan petunjuk. Hadis itu sebetulnya turun berkenaan dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu seperti bintang-bintang, kepada siapapun kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. Tapi kemudian hadis itu diubah. Saya ambil satu contoh mengapa kemudian kita tidak bisa menerima hadis yang mengatakan yang dimaksudkan dengan bintang-bintang itu adalah para sahabat. Contohnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berperang dengan Siti Aisyah, dua-duanya sahabat Nabi. Kalau kemudian kita katakan dua-duanya mendapat petunjuk, apa mungkin 2 orang yang mendapat petunjuk saling berperang satu sama lain? Atau ketika Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, dua-duanya sahabat Nabi. Sayyidina Ali berperang dengan Thalhah, berperang dengan Zubair, semuanya sahabat Nabi. Apa mungkin orang yang mendapat petunjuk dua-duanya bisa saling berperang? Nah, di situ sebetulnya turun berkenaan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka lah yang mengajak orang kepada kebenaran. Kekhususan berikutnya dalam banyak hadis, mencintai mereka sama dengan mencintai Rasulullah dan memerangi mereka sama dengan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah. Nabi memandang kepada Ali, Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian berkata, aku memerangi orang-orang yang berperang denganmu dan aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan dalam banyak kitab hadis yang lainnya. Jadi kalau kita ambil contoh ketika Siti Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi juga memerangi Siti Aisyah pada saat yang sama.
Padahal kita tahu Siti Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian otak kita kebingungan bagaimana kita harus menafsirkan peristiwa peperangan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang satu istri Nabi, yang satu lagi menantunya, ahlul baitnya, yang dikatakan kalau memerangi dia berarti memerangi aku. Dan tidak pernah ada hadis yang ditujukan sama kepada Siti Aisyah yang mengatakan, wahai Aisyah, orang yang memerangimu berarti memerangi aku juga, dan orang yang mencintaimu berarti mencintai aku juga. Paling tidak sejauh pengetahuan saya belum pernah ada hadis seperti itu. Jadi kemudian kita balik lagi kepada awal pembahasan kita itu sebetulnya termasuk orang-orang yang munafik, yang persentase ayatnya itu dalam Al-Quran jauh lebih banyak dari orang yang bertakwa, jauh lebih banyak dari orang yang kafir. Mengapa kita disebut orang yang munafik adalah salah satunya kita sudah mengabaikan apa yang Rasulullah amanatkan kepada kita untuk kita ikuti. Kalau perkataan saja bisa menyakiti Rasulullah, apalagi perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak mengikuti keluarga Rasulullah SAW, maka pada satu sisi kita itu menyakiti hati Rasulullah. Beliau sudah amanatkan umatnya itu untuk berpegang teguh kepada dua hal, yang kalau sekiranya diikuti mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi umatnya itu tidak mau mengikuti kepada yang dua itu. Bukan saja tidak mau ikut, hadisnya pun diganti. Pada awal saya bicarakan, hadisnya diganti, bukan lagi ahlul bait yang diwasiatkan itu, tapi menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dan sejarah ahlul bait pun hampir jarang kita ketahui. Ucapan-ucapan mereka, atau misalnya saya tanya sekarang kepada bapak dan ibu, kapan hari lahirnya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, atau kapan beliau wafat? Jadi saya termasuk orang yang munafik, mengaku mencintai Rasulullah dan keluarganya, tapi sejarah mereka mungkin tidak pernah saya baca. Yang kita baca sejarah-sejarah yang lain, tapi sejarah keluarga Nabi yang Rasulullah wasiatkan untuk kita ikuti malah jarang kita baca sama sekali. Atau peristiwa Imam Hasan, peristiwa Imam Hussein, peristiwa Sayyidina Ali dan lain sebagainya, itu jarang kita ketahui. Dan Al-Quran dalam persentase ciri-ciri tentang orang munafik itu lebih banyak bercerita tentang orang yang munafik ketimbang orang yang bertakwa. Malah ciri orang yang bertakwa yang pertama itu beriman kepada yang gaib. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yang beriman kepada yang gaib itu adalah yang mengakui aku walaupun mereka belum bertemu denganku. Artinya mereka beriman kepada yang gaib, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mengakui keimanan Nabi. Mengimani Nabi artinya mengikuti juga apa yang Nabi amanahkan. Sekiranya kita tidak mengikuti apa yang Nabi amanahkan, maka kita sudah mengingkari ciri yang pertama dari orang yang bertakwa itu, yaitu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya kira itu saja untuk saat ini. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, dengan diskusi. Saya persilahkan. Sebetulnya orang tua kita dulu itu sudah tahu tentang ahlul bait Nabi. Paling tidak untuk yang di kampung, biasanya mereka itu punya solawatan yang bercerita tentang keluarga Nabi. Pak Mansur, seorang ahli sejarah dari Unpad, itu pernah meneliti. Dia pergi ke Aceh. Di Aceh juga ditemukan banyak peninggalan yang bercerita tentang keluarga Nabi. Jadi sebetulnya orang tua kita dahulu itu sudah mengikuti keluarga Nabi. Kemudian Pak Mansur itu pergi ke kampung-kampung, katanya dia temukan hiasan seperti yang Az-Zahra itu, ada hiasan dipasang di kaca-kaca rumah penduduk, bunyinya itu yang li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Aku punya 5 yang akan menjagaku dari neraka Hatimah, yaitu Mustafa, Murtada, kedua putranya yaitu Imam Hasan dan Imam Hussein, dan Fatimah. Itu sudah ada pada orang-orang tua terdahulu. Ketika ditanya kepada orang yang punya rumah itu apa arti hiasan itu, mereka sudah tidak tahu siapa yang dimaksud itu. Cuma mereka berkata, ini kami warisi turun-temurun, dan katanya ini untuk melindungi kami, untuk menjaga rumah ini supaya tidak ada maling, supaya terlindung katanya. Jadi semacam perlindungan. Padahal sebetulnya mereka mungkin pada awal-awalnya orang tua itu sudah mewasiatkan kecintaan kepada keluarga Nabi. Berkaitan dengan orang tua ibu yang sudah meninggal dunia, mungkin kalau sudah karena ketidaktahuan itu tidak jatuh kepada mereka hukum tidak mengikuti keluarga Nabi. Sekiranya itu karena ketidaktahuan. Tetapi kita pun masih bisa menghadiahkan kepada mereka doa seperti misalnya seperti ini. Ada satu cara saya diajarkan oleh guru saya. Kita itu kadang-kadang berinteraksi dengan orang, kemudian dia berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak berterima kasih kepada dia. Itu sering sekali. Kadang-kadang tidak kita sadari seperti itu. Kalau kata Imam Ali Zainal Abidin, ya Allah, aku meminta maaf kepadamu, ada orang berbuat baik kepadaku tapi aku tidak mensyukurinya. Kata guru saya, kamu bisa tebus, itu ada kafarohnya untuk orang-orang seperti itu. Kamu kirimkan untuk mereka Al-Fatihah. Sangat mudah sekali. Waktu kita mau tidur, kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Itu ungkapan terima kasih kita kepada mereka, karena mungkin kita tidak sempat lagi. Saya misalnya beberapa tahun di luar negeri, mungkin tidak bisa kembali lagi ke tempat-tempat itu, tidak bisa lagi mengunjungi sahabat-sahabat saya, tapi saya kirimkan Al-Fatihah untuk mereka.
Nah, itu yang pertama yang diajarkan guru saya, untuk membalas budi baik orang yang berbuat baik kepada kita. Yang kedua, kita bisa kirimkan juga Al-Fatihah itu misalnya untuk Rasulullah dan keluarganya, tapi kemudian kita hadiahkan pahalanya itu untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi ibu bisa mengirimkan Al-Fatihah, kemudian ibu kirimkan pahalanya itu untuk ruh almarhum orang tua, atau misalnya ibu sholat, ibu sedekah, hadiahkan itu untuk Rasulullah dan keluarganya, kemudian hadiahkan pahala menghadiahkan untuk Rasulullah dan keluarganya itu untuk almarhum. Itu sebetulnya hanya niat saja, tapi dengan niat itu kemudian bisa berubah alam semesta. Misalnya saya berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah dan keluarganya, tapi tolong pahalanya itu hadiahkan kepada almarhum yang sudah mendahului saya. Kemudian saya bacakan Al-Fatihah, dan sampai 1 menit juga itu sudah bisa kita lakukan. Dan dengan cara seperti itu kita menghubungkan almarhum yang sudah meninggal itu dengan Rasulullah pada alam barzah. Kalau silaturahmi itu ada 2, silaturahmi jasmaniyah dan yang ruhaniyah. Yang jasmaniyah itu sebetulnya silaturahmi yang tidak nyata. Kita boleh salaman, maaf-maafan, halal bihalal, tapi hati kita itu sebetulnya masih tidak rela dengan orang itu. Itu bukan silaturahmi yang hakiki. Yang hakiki itu adalah silaturahmi ruhaniyah. Dan silaturahmi ruhaniyah itu tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu. Buktinya dalam setiap sholat kita selalu menyampaikan salam kepada Nabi dengan ungkapan assalamu alaika. Jadi bukti bahwa Nabi itu masih hidup, kita ucapkan salam kepada beliau. Jadi kita masih bisa mengirimkan pahala amal yang kita lakukan, hadiahkan untuk Rasulullah, kemudian kita hadiahkan pahalanya itu untuk almarhum. Semoga di alam sana kemudian Rasulullah itu berkenan untuk mengunjungi almarhum yang sudah meninggalkan kita. Nah, untuk anak-anak kita memang bukan saja mereka, kita juga sebelum-sebelumnya tidak mengetahui tentang keluarga Nabi itu. Kita sudah meninggalkan wasiat yang dititipkan Rasulullah, kita mungkin masuk ke dalam orang yang munafik. Kita bisa mulai menyuguhkan kepada mereka bacaan-bacaan tentang keluarga Nabi yang juga hampir jarang ditulis juga. Yang saya tahu misalnya ada 2 ditulis oleh Bapak tentang Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Zainab. Hanya 3 bacaan untuk anak-anak. Tapi kalau untuk bacaan yang dewasa, Pustaka Hidayah yang pernah menerbitkan 14 manusia suci. Tapi itu pun sebetulnya tidak sepenuhnya lengkap, hanya tipis-tipis saja. Kita itu sebetulnya dituntut untuk lebih mengetahui lagi tentang keluarga Nabi itu, karena mereka adalah yang diwasiatkan Rasulullah kepada kita. Dan kalau dalam hadis tadi, kita itu akan ditanya pada hari akhir tentang Ahlul Bait itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka, apa saja yang kita ketahui tentang mereka, itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengajian-pengajian gitu, atau paling tidak kita hadiahkan lagi. Kita baca Al-Fatihah, kita lakukan amal ibadah, kita hadiahkan kepada keluarga Rasulullah, kemudian kita hadiahkan kepada anak-anak kita pahalanya. Jadi kalau yang awal itu kepada almarhum orang tua, yang kedua itu bisa kepada anak-anak kita. Semoga dengan seperti itu hati mereka misalnya didekatkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Kita menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya untuk Rasulullah, tapi kita menghadiahkan pahala menghadiahkan itu kepada orang lain. Kita bisa bersedekah untuk Nabi. Nabi kan pernah berkurban dengan 2, satu untuk Muhammad dan keluarganya, yang satu lagi ini untuk umat Muhammad. Jadi Nabi itu sudah mengorbankan kita semua, sudah menyembelih kambing, dan Nabi sudah berkurban untuk kita semua. Maka kita pun sebetulnya dianjurkan untuk membalas kebaikan Rasulullah itu dengan bersedekah atau dengan membaca Al-Fatihah, dan kita pun bisa menghadiahkan pahala sedekah itu kepada yang lainnya, misalnya kepada almarhum. Sekarang saya buka pembahasan yang baru, Bu, untuk kita renungkan bersama. Apa yang kita maksudkan dengan yang gaib? Salah satu definisi yang gaib artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kemudian, apakah jin itu sesuatu yang gaib? Tidak, karena sebagian di antara kita bisa melihat jin, bahkan bisa berhubungan dengannya. Jadi jin bukan sesuatu yang gaib. Kalau kita mengikuti pengertian bahwa yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Apakah malaikat itu sesuatu yang gaib? Tidak, karena Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril. Orang-orang yang suci mungkin bisa melihat para malaikat. Apakah surga dan neraka sesuatu yang gaib? Tidak, surga dan neraka bukan sesuatu yang gaib, karena dalam Al-Quran disebutkan latarawunnal jahim, misalnya latarawunnaha ainal yaqin summa latarawunnal jahim. Kamu akan melihat dengan ainul yaqin dan kamu akan melihat neraka jahim. Jadi kalau yang gaib itu diartikan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, maka surga dan neraka pun bukan sesuatu yang gaib. Pertanyaan berikutnya saya tanya sama mereka tentang yang gaib itu, apakah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang gaib? Tidak, karena ayat Al-Quran mengatakan fa'inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan mata kamu, di sana akan kamu lihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu disebutkan seperti itu. Jadi Allah ada pada setiap tempat. Sekiranya kata gaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, apakah Allah itu kemudian gaib karena tidak bisa kita lihat?
Padahal Al-Quran mengatakan kemanapun kamu arahkan wajah kamu, yang akan kamu lihat itu adalah Allah juga. Saya lihat ke sini misalnya ada Allah juga di situ. Saya lihat ke semua tempat, saya buka mata saya, ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal saya mengatakan ini untuk kita renungkan, karena kita akan masuk pada pembahasan filosofis yang agak panjang. Misalnya, apa bedanya antara ciptaan Allah itu dengan Allahnya sendiri? Apakah itu suatu wujud yang berbeda? Ataukah itu misalnya di dalam Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah awal wal akhir, wal zahir wal batin. Jadi segala sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala juga misalnya. Nah, kita kembali kepada sekiranya beriman kepada yang gaib itu artinya tidak bisa beriman kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah mengimani Nabi itu bisa kita lihat? Apakah Nabi itu gaib atau tidak bagi kita sekarang ini? Gaib, karena tidak bisa kita lihat dalam mimpi. Sebetulnya dalam mimpi pun itu ada dua pembahasan. Yang pertama, ada nasihat juga dari seorang sufi, katanya berhati-hatilah kalau bertemu dengan Rasulullah. Nasihatnya itu seperti itu karena yang pertama, Rasulullah itu terlalu suci untuk bisa disifatkan, sehingga kemudian misalnya tampil dalam bentuk seseorang. Dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa orang yang kita lihat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau misalnya Imam Bukhari, salah satu alasan mengapa orang menganggap Sahih Bukhari itu kitab yang nomor 2 setelah Al-Quran, ketika beliau mau mengumpulkan hadis, beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan mengipasinya. Itu dari mimpi dari Imam Bukhari, yang kita tidak bisa membuktikan kebenaran mimpinya itu. Saya bisa mengucapkan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Bapak dan Ibu tidak bisa membuktikan kebenaran mimpi saya, kecuali mungkin dengan perubahan akhlak yang ada pada diri saya misalnya. Bertemu dengan Rasulullah itu pada alam mimpi. Apakah misalnya kita masukkan kemudian menjadi sesuatu yang tidak gaib bertemu dengan Rasulullah? Kalau kita artikan sesuatu yang bisa kita lihat pada saat ini. Jadi kalau misalnya malaikat, mungkin masuk kepada yang gaib kalau kita tidak bisa melihat malaikat itu saat ini. Surga dan neraka mungkin tidak gaib kalau kita bisa melihatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gaib untuk kita saat ini karena kita tidak bisa melihat beliau, tapi kita mengimani kenabian beliau. Dan kalau yang gaib itu kemudian diartikan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agama-agama yang lain itu kemudian tidak disebutkan sebagai orang yang bertakwa. Pengertiannya menjadi beda. Orang yang bertakwa itu tidak termasuk orang yang dari agama yang lain. Kalau kita tafsirkan yang gaib itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tafsirkan yang gaib itu Allah, surga dan neraka, maka yang agama lain pun bisa masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Pada dua ayat itu saja sudah ada dua penafsiran. Yang satu memasukkan non-muslim ke dalam orang yang bertakwa, yang satu khusus untuk orang Islam saja. Dalam ayat itu saja sudah dua penafsiran. Kemudian kita ambil siapa penafsiran mana yang harus kita ambil. Kita kembali lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikir itu kalau kamu tidak mengetahuinya. Kalau dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang kita tidak tahu pasti, kita harus bertanya kepada keluarga Nabi. Berkenaan dengan pertanyaan ibu yang kedua, ayat mutasyabihat, saya malah curiga, paling tidak sejauh pengetahuan saya, Tuhan itu memang sengaja menciptakan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan mau, dia bisa jelaskan seluruhnya itu dalam Al-Quran, pakai ayat muhkamat saja, tidak usah ada mutasyabihatnya. Kalau Tuhan mau, karena dia innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau Tuhan mau, Al-Quran itu tidak hanya 1 jilid saja, tapi bisa 2 jilid atau 3, dengan lengkap seluruh permasalahan itu dengan rinci disebutkan. Tapi itu tidak Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dugaan saya karena Allah mengutus para nabi itu kemudian untuk menafsirkan, supaya tidak bisa setiap orang itu menafsirkan Al-Quran seenaknya. Ada ayat-ayat mutasyabihat yang pada waktu Rasulullah, Nabi lah penafsir ayat-ayat mutasyabihat itu. Dan sepeninggal Nabi kemudian orang yang diwasiatkan Nabi, yaitu keluarga beliau yang punya hak untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dugaan saya ayat-ayat mutasyabihat itu memang sengaja diciptakan supaya kita kemudian tidak menafsirkan Al-Quran itu seenak hati kita saja, tapi kita merujuk kepada orang yang diamanahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi balik lagi kepada keutamaan keluarga Nabi sebagai penafsir ayat-ayat mutasyabihat. Karena sekiranya tidak ada keluarga Nabi itu, Allah Subhanahu Wa Taala bisa menurunkan Al-Quran itu tanpa ada ayat mutasyabihatnya. Semuanya jelas saja, terperinci, muhkamat saja. Mungkin seperti itu. Ada banyak hadis yang kemudian kita kenal dengan hadis kursi. Pertanyaan saya adalah, apa beda hadis kursi dengan ayat Al-Quran? Mengapa itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran kalau sama-sama perkataan Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak dan Ibu kenal hadis kursi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya dengan ayat Al-Quran? Apa itu bukan Al-Quran? Apa itu bukan firman Tuhan? Ada banyak firman Tuhan yang kemudian tidak masuk ke dalam Al-Quran, masuknya ke dalam hadis kursi. Tapi itu bukan berarti yang satu turun dari malaikat Jibril, yang lain tidak. Karena kalau misalnya Tuhan bisa langsung, kenapa harus repot-repot pakai malaikat Jibril gitu Bu untuk yang ayat Al-Quran? Apa beda hadis kursi dengan ayat Al-Quran? Salah satunya yang membuat hadis kursi itu tidak masuk ke dalam Al-Quran,
Kalau Al-Quran itu redaksinya, kata perkataannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari Allahnya qul huwallahu ahad, Nabi menyampaikan qul huwallahu ahad. Kalau ayat Al-Quran, redaksi kata perkataannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathah, kasroh, dhammahnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Nabi menjabarkannya melalui redaksi beliau sendiri. Sehingga kemudian ada perbedaan yang paling utama yang disebut i'jaz. I'jaz itu mukjizat. Ayat Al-Quran itu punya mukjizat dari segi bahasa. Mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasa, dia tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Al-Quran sendiri menantang kalau ada yang bisa yang sama dengan Al-Quran, dan sepanjang sejarah tidak ada yang bisa menandingi i'jaz Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi karena redaksinya dari Nabi, dia tidak memiliki i'jaz yang sama. Kalau hadis qudsi itu Rasulullah menjabarkan kepada sahabat sesuai pemahaman mereka. Setiap orang bisa jadi lain-lain. Misalnya ada hadis qudsi yang hanya disampaikan kepada Salman Al-Farisi saja, tapi tidak kepada yang lain. Tentang yang gaib, itu hadisnya itu emang bunyinya ketika Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi khalqin ahsanu imana, maukah kamu aku kabarkan seseorang yang imannya itu paling mempesona, yang paling menakjubkan, yang imannya itu paling indah. Kemudian kata para sahabat, para malaikat ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, bagaimana mungkin para malaikat itu tidak beriman, karena mereka ada di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin mereka tidak beriman. Kemudian kata para sahabat lagi, kalau begitu para nabi ya Rasulullah, bagaimana mungkin juga nabi itu tidak beriman kepada mereka turun wahyu dan utusan Tuhan. Kemudian kata sahabat, kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana mungkin juga kalian tidak beriman, padahal telah kalian saksikan apa yang kalian saksikan bersama aku. Kemudian kata para sahabat, kalau begitu siapa yang dimaksudkan dengan iman yang paling mempesona? Kata Nabi, mereka yang datang sesudah kalian, yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mengimani kenabianku. Itu yang disebut sebagai orang yang bertakwa, yang mengimani yang gaib. Kalau misalnya para sahabat waktu itu, apakah mereka tidak bisa dikategorikan orang yang bertakwa? Misalnya, kalau sekali lagi pengertian yang gaib itu hanya khusus kepada Nabi saja. Tadi kita bisa membagi beberapa hal yang masuk ke dalam yang gaib itu, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sendiri adalah gaib. Tadi hanya salah satu pengertian saja, sekiranya yang gaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan memang ada hadisnya yang menafsirkan ayat surat Al-Baqarah yang kedua itu dengan cerita yang tadi, bahwa orang yang sesudah Nabi lah yang beriman kepada yang gaib karena mengimani ketiadaan